Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang S3. Perlukah kita mengambil S3 atau seluk-beluk S3? Nah, ini cerita yang bisa menjadi sebuah topik yang panjang lebar. Sebagai seorang dosen, salah satu pertanyaan yang sering saya hadapi dari mahasiswa adalah, atau calon mahasiswa adalah, perlukah saya mengambil S3? Ya, satu, perlukah ambil S3? Dan nanti berantai ke pertanyaan berikutnya. Nah, biasanya pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan balik lagi. Sekarang Anda pekerjaannya apa? Dan atau mimpi Anda atau cita-cita Anda ke depannya mau jadi apa? Ketika jawabannya adalah menjadi dosen, maka dengan sangat menyesal Anda harus mengambil S3. Di luar itu tidak perlu ambil S3. Bahkan saya menyarankan untuk jangan mengambil S3. Jadi kalau cita-citanya, Pak, saya ingin jadi pengusaha, atau wah, saya jadi pengen entrepreneur, saya pengen jadi seperti Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, siapa lagi ya, dan seterusnya, tidak perlu S3. Atau, Pak, saya ingin jadi profesional, segala macam, tidak S3. Jadi nanti misalnya Anda setelah lulus, ya, mau lulus dari sekolahan Anda di 3, S1 atau S2, Anda lanjutkan dengan profesi, ya. Profesi, ambil materi-materi profesi. Misalnya kalau di security, ngambil sertifikasi security, technical juga, programming juga ada certification, database ada certification kalau di bidang IT. Di bidang lain juga ada sertifikasi profesional. Lebih baik mengambil itu daripada ngambil S3. Kenapa? Wah, banyak alasannya nih. Yang pertama, beban menjadi S3 itu jauh lebih berat dari S1. Jadi kalau bayangannya, kalau Anda S1, ya, ukurannya 1 atau 100% gitu, ya, 1 atau 100% S1 gitu, maka S2 biasanya kalau saya boleh ukur, dia sama atau bahkan lebih, apa ya, lebih susahnya tuh lebih sedikit, less gitu, ya. Lebih susah, lebih gampang dalam tanda petik. Nanti dimarahin, Pak Budi, S2 gampang. Enggak, lebih gampang daripada S1. S1 itu karena Anda perubahan, ya, dari SMA kemudian Anda masuk ke menjadi mahasiswa, itu berubahnya sangat banyak, ya. Harus ada kemandirian lain sebagainya. Jadi S1 itu banyak sekali guncangan-guncangan. S1 aja udah susah. S2 tidak, menurut saya. S2 itu meneruskan S1. Ya, jadi meneruskan S1 karena Anda tidak ada perubahan kultural atau apa, tapi secara keilmuan namanya juga master S2, ya. Jadi Anda menjadi master. Kalau S1 tuh Anda tahu jurus-jurus ilmunya, S2 tuh Anda harus menjadi master dalam ilmu itu. Ya, jauh lebih susah dikit daripada S1, ya, kalau dari segi ilmuannya. Tapi kalau dari segi worknya, upayanya tidak. Jadi menurut saya S2 oke. Jadi kalau saya sarankan, kalau Anda yang sudah S1 dan belum terpaksa harus kerja, karena ada juga yang, Pak, saya harus bekerja, menghidupi keluarga, dan lain sebagainya gitu, ya, harus ngongkosin adik sekolah dan lain sebagainya, ngurusin orang tua, ya, maka kalau itu Anda punya kesempatan, punya ada uangnya, ambil S2. Kenapa S2? Karena sekarang itu kalau disebutkan adalah ini, inflasi degree, ya. Jadi kalau dulu S1 udah cukup, semuanya udah S1 udah cukup, ya. Kalau di kita ini sekarang S2 masih dibutuhkan S2. Karena kenapa? Karena S1 udah banyak inflasi. Jadi N1 itu soalnya nggak ada harganya, S1 nothing gitu. Pak, saya perlu degree atau enggak segala macam? Ya, dengan sangat terpaksa. Ini kita hidup di Indonesia, maka gelar itu masih dibutuhkan, ya. Gelar itu bisa menjadi semacam jaring pengaman, ya. Just in case Anda tidak sukses menjadi entrepreneur segala macam, Anda punya S1, bisa kerja dengan S1-nya tadi. Jadi S1 masih penting, ya. Nah, kalau bisa S2, S2, ya. Nah, bagaimana dengan entrepreneur yang nggak lulus sekolah, dan itu kita bahas terpisah, ya. Tapi itu anomali, kita bahas terpisah. Jadi S1, kalau bisa S2, S2. Nah, setelah itu jadilah profesional. Atau kalau mau S2 lagi juga boleh, tadi S2-nya teknis, sekarang S2-nya menjadi MBA kalau sedang sekolah gitu, ya, dan lain sebagainya. Tapi jangan S3. Jadi S1 tuh bebotnya 1, S2 iya 1 atau kurang, ya, 0,9 0,8 dari S1.
S3, nah kalau ini saya boleh ngarang, S3 tuh mungkin 15 kali, 25 kali lebih susah dari S1. Ya, jadi itu jomplang gitu. Jadi S1, S2 ya sekitar itu, S3 langsung di sini gitu ya. Jadi S3 tuh bebannya memang beda ya. Di S3 Anda bukan kalau tadi dari segi keilmuan Anda S1 mengulangi ilmunya, Anda paham, S2 jadi master ya, jadi gurunya. S3 bukan hanya jagoan ya, Anda harus memahami bidang itu, Anda menjadi the person atau orang yang paling jagoan di bidang itu. Bahkan pembimbingnya pun biasanya ya, pembimbingnya pun supervisornya itu juga kalah secara kualitas dengan S3 ininya, secara keilmuan di bidang itunya. Bidang yang lain-lain pembimbingnya tentu saja dia punya wawasan segala macamnya. Tapi dari segi keilmuan yang S3 ini biasanya nantinya harus lebih jago dari si pembimbingnya. Jadi bisa kebayang ya, S3 itu harus jago. Namanya S3, dia harus menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang signifikan gitu ya, sehingga dia harus bisa publish di jurnal segala macam. Dan itu tidak mudah. Namanya sebuah penelitian ya. Penelitian itu kadang berhasil, kadang tidak. Kadang yaitu dia kapan berhasilnya nggak tahu, bisa berhasil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 12 tahun, 25 tahun, nggak tahu, namanya juga penelitian ya, sampai seberapa banyak gitu. Jadi S3 itu sebetulnya unpredictable ya, yang menjadi masalah itu. Karena kita masuk ke hutan ya belum tahu ya, sampai di sana ujung hutan belum tahu ada ujungnya juga hutan gitu ya. Jangan-jangan hutannya itu 73 lapis, nggak temu-temu tuh ujungnya gitu ya. Belum sampai sana kita sudah mati duluan bisa jadi. Jadi S3 tuh luar biasa susahnya ya. Sehingga banyak yang kandas di S3. Nah, penelitian susah, banyak kandas yang S3. Jadi saya sangat berempati, berapresiasi pada orang-orang yang ngambil S3. Karena itu benar-benar susah ya. Jadi S3 itu susah. Tadi di tengah jalan, makanya di S3 banyak yang putus S3, berhenti S3. Banyak yang stres, normal, gila, bunuh diri, bubar keluarganya, apalagi ya, pokoknya yang ini dalam secara kehidupan rusak gitu ya. Itu lazim, bukan ini pembenaran tapi itu umum. Jadi kalau kita dapat paham ya, kita harus memahami bahwa orang yang S3 ini dia melalui hal yang susah. S3 itu kalau analogi saya itu seperti orang yang pergi ke medan pertempuran. Pergi ke Afghanistan, kalau dulu Vietnam segala macam. Yang pulang dari sana itu apa? Orang-orang ini ya, veteran-veteran luar itu. Scar mereka, terluka. Bukan hanya fisikal aja terluka, bekas luka tembak, tapi mentally juga secara fisikis scar gitu. Makanya veteran-veteran itu ada yang jadi gila lah segala macam karena tidak dimengerti, karena dia melihat dunia sudah dari kacamata yang berbeda. Gitu ya, dan dia tidak dimengerti ketika oleh orang-orang. Ya karena tidak banyak orang yang pergi berperang, sama dengan tidak banyak orang yang ambil S3. Banyak orang yang ambil S3 tuh diremehkan. Misalnya ada orang S3 bacanya, misalnya orang S3 tuh baca paper, peneliti baca paper di depan, duduk ini baca paper, udah 2-3 hari baca paper, nggak ngerti juga papernya nih karena jelimet bahwa paper itu benar atau enggak, tapi papernya jelimet, saya baca ini kok nggak ngerti. Nanya ke orang, ini paper apa? Nggak ngerti orangnya, karena ilmunya si S3 ini dia udah di atas orang rata-rata. Mau nanya ke siapa? Dia adalah jagoannya di bidang itu. Nggak bisa nanya. Bahkan kadang-kadang nanya ke pembimbingnya bilang, waduh, saya cuma tahu prinsipnya begini, kamu harus eksplorasi ke sini lagi, coba baca paper-papernya ini. Ya pak, saya baca papernya ini aja nggak ngerti pak gitu ya. Jadi banyak kejadian baca paper tuh nggak ngerti 3 hari, 6 bulan, stuck 3 bulan, ini codingan nggak jalan segala macamnya, itu biasa. Dan orang menganggap remeh. Kan kerjaan kamu cuma duduk-duduk di depan komputer kalau sekarang ya, bacain paper segala macam. Cuma duduk. Padahal ini tuh kerja keras ya, memikirkan ini kok nggak bisa. Belum lagi tambah lagi tadi pressure-nya, stres segala macam. Jadi S3 tuh berat. Makanya kalau ada mahasiswa saya yang S3 ya, saya bilang, udah minta izin dulu sama sekolahannya belum? Misalnya dia diutus dari sekolahannya, bisa izin ya, jangan dikasih tanggung jawab nggak? Karena kadang-kadang tadi dianggapnya nggak ada kerjaan ya, jadi disuruh jadi kaprodi lah. Dia tuh lagi stres segala macam, suruh ngurusin yang lain-lain, nggak kejar lah. S3-nya nggak beres-beres lah, tambah lama lagi tambah stres lagi, itu siklus yang negatif makin membuat dia kacau ya. Jadi berhentikan semuanya, nggak usah kerja segala macam, fokus di S3.
Lantas kehidupannya bagaimana? Itu dia. Maka S3 itu harus disupport dengan pendanaan, dana riset segala macam, sehingga S3 ini yang bersangkutan ataupun kalau ada keluarganya hidup, setidaknya ya bisa hidup lah ya. Mungkin tidak kaya raya atau tidak, bahkan untuk layak pun mungkin mepet ya, namanya mahasiswa S3 itu biasanya pas-pasan bener. Karena tadi dia harus didanai supaya dia bisa mikir, bisa melakukan penelitian, dia tidak bisa dibebani oleh pekerjaan lain. Jadi saya mohon kepada pemimpin yayasan atau dekan ya yang mengirimkan anak buahnya untuk ambil S3, tolonglah beban mereka jangan ditambah, diberikan itu ya. Jadi inilah tim apalah, tim buat silabus. Ya biasanya dari ini, Pak, mohon maaf Pak, di tempat kami resource-nya terbatas. Iya, ini orang ini lagi pergi berperang. Ini pergi berperang gitu. Jadi S3 itu demikian susahnya Pak. Iya, demikian susahnya. Maka kalau Anda lihat itu ada lucuan-lucuannya PhD Comics ya, PhD Comics. Nanti Anda lihat PhD Comic itu, ada komik tentang kehidupan menjadi mahasiswa S3, mahasiswa PhD. Dan itu benar tuh, di situ tersiksa segala macam. Itu lihat aja itu komiknya. Jadi itu komiknya tuh, komik itu ada bukan karena ngasal ya, komik itu memang ada, cuma dibuatkan jadi lucu gitu ya. Sehingga kami-kami yang melalui S3 itu agak sedikit waras ya, sane ya. Nggak gila banget karena ngelihat oh iya orang lain juga, oh iya dia sama susahnya, oh iya dia sama susahnya gitu ya. Jadi gitulah. Jadi balik lagi tadi itu jadi ya, satu susah, dua butuh waktu lama, tiga tidak dimengerti oleh orang-orang, dia mengerjakan itu contributionnya. Kadang-kadang titik terang kita mau masuk ke sana, wah ini titik terang di sana, tiba-tiba mati obornya habis. Ya jadi beruntunglah yang bisa S3 dengan cepat gitu. Tapi S3 itu ya memang ada faktor luck juga. Kita berusaha keras segala macam tapi lucknya juga menentukan. Begitu ya. Jadi balik lagi, kalau ditanya Pak saya perlu S3 atau tidak, kalau tidak perlu jangan. Nah kalaupun perlu diskusilah, ngomonglah dulu dengan teman lah, dengan keluarga, karena ini Anda pergi berperang ya. Dan pergi berperang itu ada kemungkinan tidak kembali lagi. Atau kalaupun kembali lagi sudah scar, physically, mentally ya, kejiwaannya segala macam udah kacau balau gitu ya. Jadi begitulah jawaban saya terhadap apakah perlu S3. Silahkan Anda yang memutuskan, tapi pergilah dengan berhati-hati. Ini selalu yang saya ceritakan kepada mahasiswa saya. Jadi kalau ada yang mengambil S3 saya selalu tanya tadi, apakah harus, terus gini konsekuensinya begini-begini, siapkah Anda? S3 itu lama, siapkah Anda? Kalau Pak waktunya berapa lama? Ya nggak tahu ya. Kalau saya S3 tuh ya antara 5, normal tuh 5 sampai 7 tahun lah, normal. Wah, lama banget Pak. Ya demikian, itu normal loh. Artinya kita dan ada luck-nya juga, ada keberuntungannya juga. Kalau tidak ya bisa lebih lama lagi. Ada dulu kawan sekelas saya, satu ruangan kerja S3 saya. Jadi udah berapa ya? 10, 11 tahun ya S3-nya belum selesai gitu ya. Gitu ya. Semoga yang mau S3 tetap tabah, semangat, kuat. Yang belum, jadilah profesional saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.